sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Pada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Devi Susilawati, Tara Zagita, intinya adik semua ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang hikayat. Coba anak-anak keluarkan buku bahasa Indonesia kalian, buka halaman 105. Nah, di situ ada materi mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Bahas mengenai mengidentifikasi karakter hikayat, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita hikayat. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar atau membaca sebuah dongeng, cerita rakyat, legenda ataupun hikayat, seperti misalnya Bawang Putih Bawang Merah, Maling Kundang, Sang Kuryang, ataupun Cinderella. Tahukah kalian bahwa judul-judul tersebut merupakan cerita rakyat baik dari dalam negeri maupun luar negeri? Cerita rakyat atau hikayat banyak sekali mengandung nilai-nilai pesan moral kehidupan, diantaranya nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi, nilai religius, dan masih banyak nilai kehidupan lainnya. Jadi ada yang tahu apa itu pengertian dari hikayat? Benar sekali, hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, atau dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seorang lengkap dengan keanehannya, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Istilah hikayat merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu tentang haka, yang berarti cerita, tapi secara harfiah hikayat berarti kenangan-kenangan yang merupakan antinomi dari riwayat atau tarikh. Nah, ada beberapa nilai-nilai karakteristik dari hikayat. Nah, selanjutnya itu karakteristik hikayat. Di buku kalian sudah ada apa saja itu karakteristik hikayat. Nah, terdapat kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, dan istana sentris, dan yang terakhir yaitu menggunakan alur berbingkai atau cerita yang berbingkai. Nah, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dalam hikayat. Apa saja itu nilai-nilai dalam hikayat? Ada yang tahu? Ya, nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat yaitu misalnya nilai religi, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, serta nilai edukasi, dan yang terakhir yaitu nilai estetika. Apa itu nilai religi? Nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Yang kedua itu nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan.
Nah, yang ketiga itu nilai budaya. Nilai budaya yang biasanya yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang pada zamannya. Yang keempat itu nilai sosial. Nilai sosial biasanya berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta tidak dapat hidup sendirian. Yang kelima yaitu nilai edukasi. Nah, nilai edukasi itu biasanya berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan. Dalam artinya yang umumnya atau luas. Yang terakhir yaitu nilai estetika. Nilai yang berkaitan dengan keindahan hikayat tersebut. Nah, jadi kalian buka halaman 123, di sana sudah ada hikayat mengenai indera bangsawan. Nah, silakan kalian cari nilai-nilai dalam hikayat tersebut. Nanti kalian baca terlebih dahulu hikayat tersebut, lalu kalian cari nilai-nilainya. Ibu beri waktu beberapa menit untuk kalian membaca dan mencari nilai-nilainya. Silakan anak-anak. Nah, baiklah, sekalian sudah kalian baca, jadi mari kita simpulkan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama mengenai nilai-nilai dalam hikayat Indra Bangsawan. Nah, nilai agama di dalam hikayat Indra Bangsawan itu apa? Ya, benar sekali. Yaitu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya, pasrah kepada Tuhan dan pasrah kepada setelah berusaha. Kutipannya itu pada kalimat, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial pada hikayat tersebut yaitu tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipannya terdapat pada si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi tuan putri menerima dengan senang hati. Yang kedua yaitu membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipannya pada kata dengan segera saya beri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kalah Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang terdapat pada hikayat tersebut yaitu raja tunduk berdasarkan keturunannya, dan raja memiliki putra lebih dari satu, selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Terlihat pada kutipan teks yang paragraf ketiga, maka Baginda pun bimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa bermimpi bertemu dengan seseorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari burung perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi
raja di dalam negeri tersebut. Selanjutnya yaitu nilai moral. Nah, kalian kan sudah tadi membaca apa saja itu, adakah nilai moral di dalam hikayat tersebut? Ya, nilai moral yang terdapat dalam hikayat tersebut yaitu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, terdapat pada kutipan harta datanglah ke 9 orang. Anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Yang kedua yaitu memperdaya orang tidak berusaha. Kutipannya pada kalimat Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Nah, yang terakhir yaitu nilai edukasi. Nah, nilai edukasi pada hikayat tersebut itu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Dapat kita lihat pada kutipan yang maka anak-anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dikatakan pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Sesudah tahun mengaji, mereka disita pula mengaji kitab usul fikih hingga syarat tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah, jadi ada berapa nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Indra bangsawan itu? Yang nilai yang terdapat pada hikayat itu ada nilai agamanya, ada nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Itu saja. Baiklah, karena waktunya hampir mau habis, jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kisah cerita. Dongeng umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh tersebut. Kemudian hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berada dengan narasi lain. Adapun karakteristiknya terdiri antara terdapat kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, istana sentris, dan menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu terdiri dari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, serta nilai estetika. Nah, di sini sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian baca mengenai hikayat Bayan Budiman. Kemudian kalian cari nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat tersebut, serta karakteristik apa saja yang terdapat dalam hikayatnya. Kemudian kalian akan maju ke depan untuk menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri hikayat tersebut. Itu saja materi kita pada hari ini.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.